ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Sampai halaman 141. Berapa halaman ini tamat mampir habis. Ujar Sidin Qamariyah, fadilah atau keuntungan orang yang berzikir itu Qamariyah 3. 1, berzikir kepada Allah atas. Artinya pertama ikam itu justru keutamaan ikam kau berzikir lah. Nanti berzikir itu baca Quran, jaga baca wirid, artinya pakai huruf dan kadang-kadang. Keutamaannya 1, Allah memudahkan lisan ikam untuk berzikir. 1 di antara lisan-lisan manusia. Orang pada berzikir, ikam berzikir, hati ikam dipilih Tuhan. Tukar kemana? Yang kedua disini dijadikanlah akan dikau masyhur dengan Allah. Dijadikan oleh Allah ikam itu sebagai orang yang menyebut lawan Allah. Maka dikata ia puja Allah, Tuhanmu dan engkau hambanya. Artinya kayak ikam kau berzikir berarti disini ikam itu menyatakan dan mengatakan dengan zikir tadi ikam menyatakan Allah itu Tuhan ikam, dan ikam dengan berzikir tadi menyatakan ikam sebagai hamba Allah. Itu keutamaan yang kedua. Arti berzikir di sini kemarin luas, membaca sholawat, membaca istighfar, baca Quran, membaca wirid, berzikir, berkata-kata yang baik-baik, itu termasuk zikir. Ngarannya hati zikir ini ada suara, ada huruf, dan kadang-kadang itu yang kedua. Yang ketiga disini ulang apa utamanya. Yang ketiga dijadikan oleh Allah akan dikau masyhur. Masyhur ini yang disebut padanya atau pada Allah. Artinya ikam nambah zikir itu dicantumkan gawian ikam berzikir, gawian ikam membaca Quran, gawian ikam membaca sholawat, gawian ikam membaca wirid dengan suara dan huruf dan tali kemandangan. Ikam digolongkan oleh Allah, disebut oleh Allah, tergolong kepada firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bunyi firmannya fadhkuruni adhkurkum. Apabila kamu berzikir, baca Quran, istighfar, sholawat, ada hurufnya, ada suaranya dan tali kemandangan, maka ikam digolongkan oleh Allah sebagai orang yang ada di dalam ayat Al-Quran. Buat ikam di situ. Ujar Allah apa fadhkuruni adhkurkum, bahwasanya maka artinya maka sebutlah olehmu akan aku ya Tuhan. Niscaya aku sebut akan ikam. Apabila ikam ingat aku ingat juga. Itu bahasanya. Apabila ikam ingat juga aku ya Tuhan, aku ingat juga. Apabila ikam menyebut ngaranku, maka ikam aku sebut juga. Fadhkuruni adhkurkum. Lalu ya Allah apa
imbah ikam menyebut aku, berzikir, baca selawat, baca istighfar, ada taus Tuhan di situ tak? Astaghfirullahaladzim, ada ngaran Tuhan di situ, Allahnya ada, Azimnya ngaran Tuhan juga. Ikam membaca di situ, membaca tak? Arti membaca itu ada suara, ada huruf, dan tali ikam mendengar dan bacaannya wujud. Lalu ya Allah, atau ikam baca di wujud. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyihi wa ala kulli syai'in qadir. Sesuai huruf. Atau membaca selawat, atau membaca Quran, tapi sesuai huruf, berbunyi, bersuara, kadang-kadang. Keutamaan ketiga, kurang 6 bersuara. Ujar Allah, apabila ikam mengiau aku mengiau ikam juga. Apabila ikam menyebut aku menyebut ikam juga. Apabila ikam ingat lawan aku ingat juga. Jadi tergantung ilmunya. Ada yang sekadar berzikir itu artinya sekadar membaca sekadar baca zikir, ada juga la ilaha illallah itu baca zikir tapi gak diingat. Itu artinya membaca zikir namanya. Siapa yang membaca maka Tuhan membaca juga. Siapa yang ingat Tuhan ingat juga. Lalu ya Allah, niscaya aku sebut akan kamu, maka apabila Allah menyebut ikam, gara-gara ikam menyebut Allah, lalu Allah menyebut ikam. Nah, dimaksud dengan sebutan Allah lawan ikam apa? Ikam kalau menyebut Allah, sidik menyebut dua, tapi sebutan Allah lawan ikam adalah menyempurnakan nikmatnya atas ikam. Ikam menyebut Allah, menyebut Allah menyebut dua, tapi sebutan Allah lawan ikam adalah menyempurnakan nikmatnya lawan atas ikam. Contoh, ikam berzikir tapi wujud, tapi wujud. La ilaha illallah, wujud karena belajar. Belajar itu artinya berguru, ada gurunya, namanya tak akan bacaan ikam bujur atau ada, itu arti belajar. Lalu karena bujur, arti bujur ini gurunya kada membujurkan lagi ke hurufnya, berarti dianggap bujur. Lalu apabila sudah dianggap bujur oleh si gurunya, lalu ikam berzikir la ilaha illallah la ilaha. Sedangkan ujar Allah, apabila ikam berzikir lawan aku menyebut aku sebut ikam dua. Sebutan Allah lawan ikam kayak apa? Yaitu menyempurnakan nikmatnya atas diri ikam. Nikmatnya yang mana? Nikmat Allah lawan ikam mana? Iya, ikam kau menyebutnya itu. Ikam kau berzikir atau nikmat Tuhan. Orang nih kalian berzikirnya ikam berzikir. Berarti ikam diberikan nikmat dan orang kalian berzikir, ikam berzikir. Ikam kau berzikir dari karena kau bujur ulang ilmunya, bujur dari lagi. Sudah bujur tadi. Lalu jadi Allah, siapa yang menyebut aku sebut juga. Lalu sebutan Allah lawan ikam apa? Yaitu menyempurnakan nikmatnya atas ikam. Allah menyempurnakan nikmat lawan orang yang berzikir, lawan orang yang membaca wirid, lawan orang yang membaca Quran, lawan orang yang membaca selawat. Bentuknya kayak apa? Bentuknya itu ianya kalau membaca itu sempurnakan tadinya bahwa orang kadang baca serang baca. Allah amun orang apabila orang belajar tauhid, Allah bersifat kalam, artinya Allah Ta'ala berkata kata mustahil Allah Ta'ala bisub. Dalilnya wa'allam Allahu Musa taklim
tak lima. Maka orang nama etikatkan dengan Allah bersifat kalam, wajib dia menggunakan kata-kata, berkata-kata yang baik, baca Quran dan lain sebagainya, dengan syarat Al-Quran yang dibaca atau zikir yang dibaca atau istighfar yang dibaca atau salawat yang dibaca tidak untuk dibikin lomba. Itulah etikatnya. Pada intinya ya Allah, jika kau berkata-kata sebenarnya aku juga namanya buta, nah itu belum di situ. Adanya seorang tapi bujur akan lu ilmu, imbah ilmunya bujur hanya beramal, imbah beramal sambil beramal sambil mengarang makan, menghilangkan seorang nambah amal itu. Jadi nambah amal itu seorang, jadi seorang nambah amal itu adalah bantuan Tuhan atau nikmat Tuhan atau karunia Tuhan yang seorang ada seorang di situ dari awalnya sudah Allah bersifat wujud, ternyata Allah memang ada selain pada Allah Ta'ala ada seorang ini memang ada diadakan, bukannya seorang ada dengan sendiri. Alam semesta Allah alladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah mengolah 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Diulah. Jadi alam ini palihat mata benar ada. Palihat matanya orang buta. Alam ini ada. Padahal alam ini dia ada. Artinya apa? Diadakan kurang, bukan ada. Itu juga nyawa kita ada juga nyawa bukan apa nyawa. Merasa nambah amal nyawa, nambah sembahyang nyawa, nambah wudu nyawa. Nyata seorang ada bajikir derajat, bajikir kurang juga nambah bantu untuk barang-barang aku bajikir kan. Nah ini keutamaan, 3 keutamaan orang berzikir atau keutamaan orang yang membaca Quran atau orang yang membaca salawat atau membaca istighfar atau berkata yang baik-baik dengan syarat penyapa pandai, mengeluarkan suara, mengeluarkan huruf dan talinan yang anda 3 karunia, 3 kelebihan yang Allah beri. Apabila Allah sudah berfirman faskurun askurkum, saya sudah berarti Tuhan ikam tergolong sebagaimana kurang-kurang yang aku sebutkan di dalam Al-Quran termasuk ikam situ, tapi dengan syarat beramal dan ilmunya al-amalu bila ilmin mardudun. Beramal ada ilmunya diberikan uyuh jadinya ada jadi apa bahaya ada buruk ada belajar bodoh tabun kalau ujung nanti dapat apa uyuh itu hadisnya kayak itu. Al-amalu bila ilmin mardudun diberikan atau uyuh seorang. Apabila sudah diberikan itu jangan merasa seorang, apalagi merasa bantuan kurang beribadah. Bis 3 keutamaan. Faedah lagi. Dan inilah yang terlebih besar segala nikmat yang datang daripada pihak karunia dan tiada daripada pihak balasan, yaitu apa? Allah menyebut, Allah menggolongkan di dalam Al-Quran itu lebih hebat daripada karunia. Apa aja karunianya lebih hebat. Apa aja karunianya karena harapnya. Nah harap itu apabila ikan dicantumkan di dalam satu golongan yang ada di dalam Al-Quran itu hebat. Inilah yang lebih besar segala nikmat yang datang dari pihak karunia. Tiada dapat dari pihak
hak balasan, walaupun tadi ikam beribadah bujur umpama Allah memberi balasan, ikam itu umpama balasannya antara langit dan bumi, tetap Allah dua lawan sebutan Allah di dalam firman-Nya. Allah menyebut, sudah menyebut ikan, arti menyebut ikan negara kayak ini, arti menyebut ujar Allah ikan pukul makan seperti kurang yang ada di dalam ayat Al-Qur'an. Nah itu hebat, sudah termasuk di dalam golongan orang-orang yang di situ sudah ikan lebih hebat daripada karunia apa aja, lebih hebat. Kenapa? Al-Qur'an kadusan, Al-Qur'annya itu aja, Al-Qurannya sampai kiamat, sampai apapun yang terjadi, becanya berlawasan kayak ini untuk orang beca tersangka neng ini beca Quran tersangka beca ayat ini sangkut dua masuk dua seorang di situ. Sedunia beca Quran sampai ayat Al-Qur'ani Al-Qur'an, sedangkan seorang digolongkan Tuhan di situ disebut kurang juaranya lebih hebat ketimbang karunia apa aja karunianya. Pahala umpama Tuhan beri pahala logika Allah pahala tuh ada apa-apanya. Harap sebutan Tuhan tuh iya Al-Quran tuh kalau Allah namanya bendera Allah itu hebat benar sudah masuk ke situ. Allah membalas karena bahwasanya tiada satu nikmat yang terlebih afdal daripada pujian Allah. Apabila Allah memuji, hebat sudah. Pujian Allah, anak tahu pujian Allah apa? Apabila Allah menggolongkan pujian Allah itu dari Bismillah Al-Quran sampai juz terakhir Qul a'udzu birabbin nas, itu ngarannya pujian Allah. Al-Quran itu kalam Allah, panderan tuh Tuhan, nah keluar melalui lisannya Rasulullah. Itu masalahnya tuh lebih hebat ketimbang apa aja habis. Apabila Allah nama muji, ya sudah, ya Allah kan masuk di sini. Ini punya ayat Al-Qur'annya itu lebih hebat daripada karunia apa aja. Kenapa? Karena nama muji Allah. Lebih afdal daripada pujian Allah dan lebih tinggi wa'ala itu lebih tinggi atasnya pada asalnya dan pada apa? Ketimbang Tuhan menyebut jika menyebut hebat. Kalau Tuhan ini menyebutnya umpama sebutan Tuhannya, jika hebat ya Tuhan. Dari ikam belum lahir sampai ikam mati disebut oleh Allah hebat. Masih Allah ikam, masih ada harap. Apa? Itu pada ajalnya. Sedangkan Al-Quran orang Islam membaca berapa ribu sekali baca Qurannya? 5 juta manusia 5 juta baca Quran hari-hari. Setiap orang yang baca Quran ikam dipuji Tuhan di sini. Tuh enaknya apabila pujian Allah tadi lebih hebat daripada pujian azal. Kalau pujian ajalnya sekadar ajal aja sudah terjadi sebelumnya, atau pujian abad. Nah pujian abad juga umpama tahun 2025 atau tahun 2000 umpama tahun 2000. Nah ada tahun 2000 itu dari tahun 2000 sampai tahun 3000 berarti berapa tahun tuh? 2000 ke 3000 berarti 1000 lah. Nah 1000 tahun dipuji manusia ikam selama 1000 tahun ada apa-apanya sih? Kan apa ada apa-apanya? Nama muji
makhluk walau puji-pujian itu 1000 tahun ngawasnya kan jadi apa-apa, ada hebat juga, masih hebat pujian Allah. Pujian Allah, pujian Allah setiap orang membaca Quran karena ke orang tua apa? Tak puji nyawa. Artinya orang tak puji ini apa? Bukannya di dalam Al-Quran itu ada alam nyawa ada. Kalau di dalam Al-Quran ada, artinya ilmunya bujur, bacaannya bujur, hurufnya bujur, apanya bujur. Lalu Allah menyebut belum bujur betul tak? Karena itu ayatnya tak? Habis faedah itu suatu faedah atau manfaat. Ujar Syekh Ibnu Arabi radhiyallahu taala anhu, apabila lupa seseorang nampak kita murid ini kayaknya nanti diartikan murid ini bukan murid belajar, lain murid belajar. Arti murid di sini kurang membekas orang yang berkehendak kepada jalan akhirat atau kurang hendak memarahkan dirinya lawan Allah atau kurang hendak memarahkan dirinya lawan Rasulullah. Arti murid di situ bukan kurang belajar, itu murid, ada muridnya lain itu. Nah dimaksud murid itu kurang berkehendak kepada jalan akhirat. Contoh awaknya beribadah, hatinya awaknya beribadah beserta ilmunya, hati pulang ingat lawan Allah, ingat dimaksud murid. Awaknya beribadah sesuai ilmu nabinya tahu, ibadah itu hatinya sambil beribadah sambil ingat lawan Allah. Berarti orang itu tujuannya akhirat. Ada dalam hatinya itu duit tidak ada, atau memang tujuannya diburing tidak ada, atau dalam hatinya tujuannya surga ada. Akhirat, hati akhirat ini ada sesuatu kayak Allah gak wajib. Kalau nanti itu nanti dikatakan murid. Arti murid itu kurang berkehendak kepada jalan akhirat. Faedah barang siapa kurang berjalan kepada jalan akhirat atau kurang menghendaki kepada akhirat, kurang ilmunya cukup, perbuatan akhirat dan murid. Ujar Syekh Ibnu Arabi, apabila lupa seorang murid kurang hendak menuju akhirat, lupa dia lawan Allah daripada zikir atau ingat lawan Allah. Jadi arti zikir ini tergantung ilmu lah. Nah satu ada yang dimaksud zikir ini bacaan. Hari-hari la ilaha illallah sambil berduduk, sambil berdiri, sambil makan, sambil apa, la ilaha illallah jumlahnya nggak biasa. 1 menit bapak untung maka dia membaca la ilaha illallah maka berdosa. Orang makna zikir membaca. Ada orang di atas pada itu, artinya bacaannya bujur sudah, lalu pindah ke dalam hati, duduk berdiri berpandang, duduk berdiri berapa berpandang, Allah la ilaha illallah, hatinya menyenang dalam hatinya. Itu kedudukan orang menyebut zikir tapi melalui hati. Apabila lupa hatinya berdosa. 2. Nah, ketiga tingkatan orang berzikir. Zikir sir. Ini di atas daripada 2 tadi. Di
ilmunya yang pertama ilmunya bujur, sebutannya bujur tadi, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahu bujur bujur tadi lah. Bentuknya ketiga jikir nikah kali bukan orang duduk berzikir. Apabila inya satu detik aja lupa doa. Angka 4 orang yang duduk di zikir tafakur 1 menit saja, apa yang dilihatnya, apa yang didengarnya, apa yang diciumnya, bawa aja dan apa aja yang masuk ke mulutnya, yang masuk ke pengajak lidahnya, dan apa aja pada waktu tangannya meraba dan batisnya meraba, ada dengan lawan Allah berdoa. Itu jadi orang itu tergantung tingkatannya. Lalu apa sih? Kita simak saya Ibnu Arabi. Apabila lupa orang namburin pada zikir, nah hati zikir dari tergantung ilmunya. Ada kaum menyamakan apabila la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diulangnya amalan. Berdiri la ilaha illallah, duduk untuk makomat kami kayak anak kulit ayam sambil nyama iwak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil duduk sambil makan, la ilaha illallah, diulangnya gawian nanti, diulangnya gawian. Jadi nyatukan dan lagi lupa. Apabila lupa inya, ini orang sudah kebiasaan, kita belum biasa. Orang yang zikir di lisan sudah biasa, satu saat saja, 1 detik, 1 menit ada ingat, berarti iblis masuk. Nah, tetap. Apalagi kita ingat kalau di montong ada juga, di hati ada juga, Allah nantung ada juga, diturun naik ada juga, di pikiran melihat pohon, melihat duit, mendengar ini, tadi ingat juga Tuhan. Harusnya kan iblis itu tadi ingat iblis di mata. Betul pajilan, berat pajit. Lalu apabila seorang murid itu lupa, pulang nambah kehendak kepada jalan keren lupa, inya lawan Allah. Arti lupa ini, arti zikir ini adalah tergantung ilmu tadi lah. Ada yang untungnya, ada yang hatinya aja, ada yang untung orang hati, ada yang pikiran aja, ada yang ada huruf lagi, ada bunyi lagi. Sekadar tapakurnya aja, ada juga tergantung ilmu. Apabila inya lupa lawan Allah 1 menit atau 1 masa, 1 menit, 1 detik kan? 1 detik lupa dengan 1 nafas atau 1 detik, maka jadilah syaitan itu beserta orang yang lupa dan tadi. Kenapa jadi kayak itu? Karena Allah itu diumpamakan lampu. Allah diumpamakan lampu, menjauh hendak terang, bapak lawan lampu. Apabila lampunya mati, berarti kan gak ada. Apabila kehadapan, berarti apa? Tertutup. Apabila tertutup, berarti ada dapat jalan. Apabila ada dapat jalan, apabila berjalan ikan sasat ikan jalan. Karena ada sasatnya, ada ngitihi, ada orang 2 jalan. Berarti pada waktu kami itu tadi, iblis nama wali ikan. Bilang itu. Apabila lupa, kurang nama kayak zikir lisan lupa, lawan bacaan di muntungnya, batinya bisa ada iblis di muntungan. Siapa yang orang kebiasaan zikir pakai hati, kalau 1 detik hatinya ini kadingan ada sebutannya lawan Allah, berarti pada waktu itu di dalam hatinya ada iblisnya. Apabila orang memakai zikir turun naiknya, ada 1 detiknya kada ingat lawan Allah, berarti di turun naik pastinya kada ingat itu ada iblis di situ. Atau inya pada tapakur pada matanya pada lihat, telinganya pada dengar,
makanan manis masin apa kada ingat Tuhan Allah, berarti di dalam rangkumannya ada iblis. Lalu apa? Yes. Itu daripada zikir dengan satu nafas atau satu detik, maka jadilah syaitan itu beserta orang itu, karena bahwasanya syaitan itu mengganti dari ingatan atau dari bacaan ikam. Apabila tak henti orang pembacaan tak atau zikir, duduk berdiri makan berapa macam sambil pegawainya, lalu adanya kata baca, berarti pada waktu itu ada syaitan dimotong ikam, lalu kata baca lagi. Nah, itu maksudnya. Lalu apa di sini? Maka jadilah syaitan itu beserta ikam, karena bahwa syaitan itu mengganti dari apa ikam baca, dan syaitan itu mengganti apa ikam baca dimuntung bagi orang menjikir lisan, dan syaitan mengganti di hati ikam pada waktu ikam berzikir bagi orang menjikir qalbi, dan pada waktu inya zikir sir, pada waktu naik atau turun kali ingatnya, sebutin aja kali ingatnya, turunnya aja kali ingat, naiknya ingat. Pada waktu turun tadi itu, berarti di situ syaitan ada di situ. Atau nya pada zikir tafakur, duduk berdiri berapa matanya malah melihat, telinganya berdamar, tangannya berjabai, untungnya bawa makan apa aja manis masin gula apa, atau bercium ada bau harum macam-macam. Pada waktu nama itu tadi, kada ingatnya dua Allah, berarti syaitan pada waktu ini. Karena jadi hati zikir ini tergantung ilmunya. Pameran zikir itu kadrukannya ada 6. Ada 6 ainul mas, 6 terakhir ainul maskun. Nah awal-awal itu iya dong zikir lisan dibujui hurufnya, penyaring pulang suaranya ada, taringan manda. Itu satu. Lalu jadi masuk atas hati, maka masuklah syaitan tadi. Dan jikalau masuk zikir ke dalam bacaan muntung atau bacaan hati, maka syaitan nang duduk nang kurang mengamalkan zikir lisan dan zikir muntung, maka syaitan nang keluar pada mulutnya. Apabila orang zikir lisan, kau baca zikirnya, duduk pada diri berapa bawa macam-macam, ada tak putus, berarti syaitan ada di muntung. Apabila orang zikir qalbi di dalam hatinya, apa tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, duduk pada diri pegawai sambil baca, lalu ada tak baca, berarti di dalam hatinya ada syaitan. Nah itu orang zikir qalbi. Zikir sir pulang, itu juga antara turun entah naik, ada ingatnya dua Allah. Berarti pada waktu nak ada ingatnya tak, aslinya ingat turun naik, 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 ingat ada mendengarkan. Lalu ingat pada waktu naik, banyak ada ingat lagi. Nanti pada waktu naik itu ada syaitan. Karena antara Allah dan syaitan karena mau ta'awan, antara nafsu dan akal karena mau bakal. Kalau nafsunya tak nyaman maka guring aja tak nyaman. Kalau akal kan punya akal. Ikam ini hamba Allah lah, hamba nafsu lah, kita baca. Nah akalnya berpikir hamba apa ikamnya. Lalu apa yang terjadi? Apabila nangka itu jadi maka syaitan ada, karena antara syaitan dan Allah ada mau takau, ada mau kedua. Dan jikalau masuk zikir atau ingatan atau bacaan, niscaya keluarlah syaitan. Apabila ada bacaan, ada ingat hati. Apabila orang duduk di zikir lisan, muntung ada berzikir. Apabila orang zikir qalbi, di dalam hatinya ada berzikir lawan Allah. Apabila orang zikir sir, apabila turun naiknya ada ingat lawan Allah, syaitan nama masuk. Tapi apabila orang zikir sir untuk nama baca, maka syaitan keluar pada mulutnya. Apabila orang zikir qalbi, di dalam hatinya berzikir, maka syaitan
tukang jikir turna ini katanya setan karwani bapak. Nah itu setan di awam katanya. Kalau setan nanti itu setan di awam katanya. Kalau setan nanti di rumah ada juga. Makanya ujian Nabi gini, apabila hendak maghrib, apabila hendak gelap hari, apabila hendak kadang hari atau hendak maghrib sudah kancingi laloka, kancingi lawang. Karena apa? Karena apabila kadang ini iblis dalam rumah atau setan dalam rumah. Kalau orang tadi setan di awal kita, lain kita. Kalau setan yang dalam rumah itu marahnya apabila lalakian dan simak ngaran hantunya iblisnya. Apabila babinian dan simak jin atau setan ini tugasnya masuk pas kurang maghrib lawang kalau kancing, lawang kalau kancing dulu maghrib. Apabila ada maka setan lagi dan setan ini masuk ke dalam rumah. Apabila masuk ke dalam rumah jaga-jaga. Dalam rumah itu panas. Nah sembahyang akhirnya awal lahir bahwa rezeki sakit, rezeki susah naik. Kalau belum kekanakan dalam rumah awal menangis saja. Yang itu iblis yang dalam rumah setan yang di tanah masuk ke dalam rumah. Jadi punya suara kakak hantu kita, hantu iblis jin paramaya santet masuk di situ. Kayak maghrib itu kancing awam enggak, awam dikancing, jendela dikancing, tutup dulu. Ini ada kalau apa buka lawang babuka maghrib sudah babuka ya kehantuan dalam rumah. Mana kehantuan mana raja kita mau naik. Kenapa kan ada orang malaikat nang naik, ada seorang hantu nang naik. Ada orang lainnya. Ada orang sebelum subuh nang babuka lawang babuka lalong. Orang ada seorang babuka lawang jam 11 uring benar. Babuka lawang jam 10 jam 11 kayak malaikat rahmat belang. Soalnya nang belang rahmat nang meko operasi penjol atau penjol lah. Utang di mana-mana. Ada orang mancing lawang sore itu jam 6 sudah longkang kancing lawang kancing itu orang membuka lawang pulang membuka lawang amun kawan sebelum subuh paling uyuh benar orang turun masjid uyuh benar. Kenapa? Karena pada waktu itu malaikat jalan-jalan malaikat rahmat intinya kalau kamu ini kadang-kadang pada jadinya malaikat jam 6 subuh nangka ini masih aja pak kancing lawang aja pak kancing berarti orang mau beribadah. Dalam malaikat rahmat dan ambar itu jadi malaikat rahmat buka syaitan dasima masuk. Maka mana syaitan dasimanya apabila yang masuknya ada keluar lagi yang masuk itu karena antara jam 6 sampai tidak bisa apabila karena anak-anak matanya terbalik nangis jangan anak-anak Tuhan ya jam neraka itu iblis berjalan menawang terbuka naik. Nah itu iblis atau syaitan ada dalam rumah. Kadang kau dibacain lagi tentang, kadang kau dibacain lagi. Jadi menyambut ada orang mancing lawang, mancing jendela, lawang. Ya jam 6 sedang dikancing sudah. Jam 6 sore membuka lawang, membuka jendela
kerajakian habis lama subuh naik ada terbalik mancing lawang isya nyamuk masuk hantu masuk orang subuh membuka lawang habis subuh lawang apa dibuka itu ada jangan lawang orang aja kayak anak kerajaan itu syaitan orang dalam rumah. Makanya setiap naik ke dalam rumah, masuk ke dalam rumah diwajibkan membaca salam. Ada kekurangan dalam rumah, kadang-kadang wajib mengucap salam. Untuk mengusir syaitan dasimah dan dasimah atau dasimah kalau dasimah itu lalakian hantunya, kalau dasimah babini ya entah. Jadi wajib mengucap salam dalam rumah tuh. Ada kadang-kadang manusianya tetap mengucap salam. Jadi kenapa mengucap salam? Kan salam itu doa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama lawan mendoa artinya supaya selamat dan sejahtera di dalam rumah bukan besimah. Ini mancing lawang bisa, mancing lolongkang bisa, nyambung ibak iblis banyak dalam rumah banyak kada pun loya ucap salam paling punya kada dari orang langsung ucap salam ada pegangan barang assalamualaikum tadi ngasong pegangan namanya ada orang kalau kada ucap salam salahnya kada ada iblis Rasulullah sejak masuk rumah ucap salam yang dia tadi ngasong mendengar assalamualaikum warahmatullah nah berbeda lawan orang sawan orang sawan jangan sabar kurang 10 yang angka 10-nya mengucap salam hingga sahabat kawan bagaimana cukup saya kong aja ini ada assalamualaikum belum lagi ini bilang assalamualaikum punya orang nyaute ada kata kawan orang barang ada berilmu hingga sahabat bimbing kawan-kawan nah berlima tiga kawan sudah mengucap salam seorang harus satu mau ucap salam masuk aja lagi seorang umpah Assalamualaikum ya nak kata disauti orang nah curang ada dijawab orang kenapa jadinya kadang menjawab ini berilmu nang mau ucap salam ada berilmu orang ucap salam nanti naik ke rumah orang atau pesawat kawan berlima cukup saya dibuka assalamualaikum seorang harus lagi assalamualaikum harus lagi apalagi harus baca assalamualaikum salam anak orang jadinya mau ucap salam tapi ujungnya berdosa bahkan mengganggu orang berkiasin sudah seorang assalamualaikum mau hendak sudah terlambat assalamualaikum pulang orang mau hendak lakas kesuk-suk sawan jadi mahal orang ini kalau aja dia sudah baru dia assalamualaikum pulang uang yang beca jadi jangan sekoh yang berjikir karang jikir orang gagalnya aja assalamualaikum angka itu tak amun ikam naik ke rumah orang bakawan tadi kan berdua jika cukup nanti buka aja nang ucap salam nang lainnya kalau usah lah lagi mahal itu orang menyauti waalaikumsalam mau orang ini assalamualaikum Tuhan kalimatnya kum kalau sudah kum Tuhannya kalian lain assalamualaikum ikam pensomanan turun ucap salam nanti jadi hantu di dalam rumah ini masuk antara jam 5:30 sampai isya untuk kiriman ke apa-apanya atas lenceng dan membuka lawang pulang mengkawal subuh artinya menawar buka orang sembah yang orang ini lawangnya buka bayang ada juga
salah juanya. Seorang pulang di rumah setiap masuk ucap salam, ada manusianya ucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kata untung mata hati seorang namanya biar orang ada dalam rumah, orang ada menjawabnya dalam rumah, tetap assalamualaikum. Hati ini disuruh ke bandar manja. Itu pulang assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab hati pulang manja. Jawab assalamualaikum wa ala ibadillahi nanti 3 kali itu salam tak? Lupa hantu dasimah dan hantu dasimah. Tapi menikam hari-hari lawang hari-hari lawang kebuka biar ikam salam hari-hari kehantuan bisa. Ada orang pagi buka lawang, malaikat rahmat datang. Jam 3 itu malaikat sudah ya bang. Arti membuka lawang alhamdulillah bangun nyawa situ nah. Ada lawang dibuka, lawang buka ada maling. Malaikat rahmat naik jadi aja yang maling. Salam pulangnya. Jadi apabila orang mau masuk mau jawab salam itu, jadi hantu dasimah itu buka ban. Ada manusia di rumah. Ekor bukanya. Nah itu hantu yang ada di rumah. Kalau orang yang sudah mengambil jalur zikir, hantunya di awak juga. Apabila dia zikir lisan, terpikir lagi, berarti hantunya dimuat. Apabila orang zikir qalbi, hatinya ada kawal lagi menyebut dengan Allah di hati, berarti hatinya bahan. Maka itulah apabila kamu berzikir, iblis larinya. Namun kamu kada berzikir, batinnya pegang. Habis syaitan itu mengganti ia dari zikir kamu tadi, dan manakala masuk lupa tadi lawan diri kamu, lupa apabila orang zikir lisan, kenapa lagi berzikir atau mengawali berzikir, berarti ada iblis ada di muntah. Orang zikir hatinya ada berzikir lagi, berarti ada iblis di hati. Apabila kau zikir lisan, kali-kali lagi lawan zikir itu berarti bahan. Yang ada muntah dua, apabila orang ingat Allah, iblis lupa. Apabila iblis nak datang, Allah nak kalau keluar berdasarnya dengan Tuhan kebatas Tuhan buka. Tuhan aja buka iblis. Kalau baca tak, mbak, mau nak masuk iblis, kan ingat kedua Tuhan. Apabila ingat dua Tuhan, iblis nak buka. Kayak tadi, masuk ke rumah, assalamualaikum, buka iblis. Iblis dalam rumah. Pada bersalam, iblisnya kali ingat dua sama kayak jadi aku dua sudah rumahnya jadi hantu apinya, rumahnya kuning iblis, orangnya jadi iblis juga ada dua kan. Pada waktu masuk dia nak pegana iblisnya dalam rumah iblis pegana. Malaikat kira mau masuk, malaikat tinggal subuh buka lawang. Ada subuh kalau waktu bangun buka lawang kena orang turun masjid kan buka lawang sedikit. Kalau kena malaikat rahmat itu menjenguk di situ, menjenguk subuh. Begitu. Dan kata setengah orang ahli zikir bahwasanya ismu namamu itu tiada bercerai. Isim atau orang berzikir, contoh orang berzikir la ilaha illallah, Allah la ilaha illallah. Kalimat Allah itu isim, artinya nama itu kada berpisah, tiada berpisah bercerai dengan ampun nama musamah. Itu musamah itu ampun ngaran. Maka hendaklah
ia senantiasa dengan kedudukan berzikir tadi, hendaklah jatuh daripada hatinya kepada Allah, kepada nampai sinan nama. Contoh dari jikir lisan itu contoh. Jika lisan ini termasuk baca Quran, artinya ada hurufnya, ada bacaan dan kalimat mendengar, artinya jikir. Lalu apa? Contoh la ilaha illallah, ada kalimat Allah. Allah itu nama bagi nampunya nama. Apabila ikam menyebut itu tadi, maka rancakilah ikam menyebut. Apabila ikam rancak menyebut, maka tabukalah syukur hati ikam kepada nampunya nama. Artinya apa? Artinya belajar dulu, berzikir, belajar hurufnya, belajar. Nanti baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah kalimatnya. Allah itu nama bagi yang punya nama. Untuk membaca nama, hati kena terbuka kepada yang punya nama. Itu kejadiannya. Jatuhlah surut hati kurang nambah zikir kepada nampunya nama. Jatuhnya hati jatuhnya buka asal bujur. Apabila ada bujur adakah ikam dalam petukangan ada bisa kayaknya orang menatap pohon pakai gaji, orang tuh bisanya bertata pada seorang ada bisa bertata ada dua tapi berbenjol berbenjol berarti belum belajar di sini. Jadi itu kamu dulu wah rusak iya. Lalu dia sendiri izin dan bercerai dari punya nama, maka hendaklah senantiasa dengan zikir itu tadi, dengan untuk membaca Al-Quran, untuk membaca zikir. Contoh Al-Quran itu kan kalam Allah, belajar Al-Qurannya, huruf-hurufnya apa nih, cara bacanya, kayak tadi mendengar sesuai membaca dua bacaan ilmunya lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Hari-hari entah, hari-hari Al-Quran itu kalam Allah. Arti kalam Allah tuh panderan tuh Tuhan. Hari-hari entah antara Allah bersifat kalam dengan nampunya sifat kalam ada jauh. Akhirnya kena ikam sambil membaca Al-Quran kalam Allah di dalam hati ikam. Untung ikam membaca kalam Allah, untung ikam membaca Quran. Kena sambil membaca Allah asal bujur. Untung ikam membaca kalam Allah, membaca Al-Quran. Antara kalam Al-Quran itu kalam Allah. Antara kalam Allah dengan orang nang ampun kalam ada jauh lah. Orang nang membaca Quran ini hatinya jatuh suhut hatinya lawan nang ampun kalam tadi. Contoh ibu Tuhan kita contoh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi bujurnya lah ada hurufnya begitu. Hari-hari ini tak A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Apa macam itu?
hari becanya hari-hari kan sekadar baca tapi nanti bacanya adalah kalam Allah. Suatu saat nang ampun kalam yaitu Allah. Nang ampun kalam itu karena tak buka di dalam hati nang baca. Kalau kalam Allah kelihatan dan kadang sesuai jalanan di luar untuk kita baca, telinga kita mendengar, mata lihat, tapi nah ampun kalam ada kawan dilihat, ada kawan didengar, ada kawan dibanding, tapi di dalam hati kan kalihan jenis. Lalu akhirnya apa? Bukan contoh ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbutik Tuhan. Bismillah atau Rahman Rahim. Nama Tuhan kelak. Antara nama lawan punya nama ada tidak bercerai. Untuk engkau membaca, hati engkau suatu saat dibuka. Contoh, engkau membaca Quran. Sebelum engkau membaca Al-Quran, pasti engkau beraneka. Adalah belum duduk lagi, ambil Quran langsung baca, duduk aja baru sudah membaca, lalu kadang duduk hanya membaca. Nah, ikam baca kalau ikam duduk itu aja, belum baca lagi, baru membaca, hanya duduk, nak baca Quran. Ikam duduk, mau ikam lawan mata, ikam tidak melihat lawan tuh. Tapi kalau ikam lawan hati, ikam tapi sudah biasa baca Al-Quran, sudah biasa. Akhirnya kan suatu hari inya nak kurang baca Quran, suatu hari nak kurang kebiasaan baca Quran kayak ini kan. Dahulu kan duduk adabnya, wudu, adab kiblat atau apa, wudu duduk lah itu hanya baca Quran. Lawas itu menggawi itu pada sehari dua, pada setahun dua, 3 tahun dua, kadang hari-hari, beberapa tahun gawian kaitan duduk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Untung suatu saat karena Allah memberi panah, lalu panahnya kayak begini, panahnya kayak gini. Nah biasanya apabila sudah duduk hanya membaca Al-Quran dibacanya. Lawas aja gawian karena diberi Tuhan panahnya kayak begini. Sebagaimana gawian sebelumnya kebiasaan wudu sudah wudu apa sudah, lalu duduk. Dan ini duduk tadi sebelum ini membaca Quran, Tuhan membuka di dalam hati dibuka Tuhan itu kan, dibuka Tuhan sebelum membaca itu, sebelum membaca kan duduk tadinya. Nah, Tuhan orang katuju baca Quran dengan adab itu tadi karena Tuhan memberi panahnya. Kebiasaannya duduk hanya membaca Quran. Gawiannya pulang Al-Quran ada yang sehari ini, ada yang sejus hari-harinya nih. Ada juga Yasin, Johor, Asar, Yasin, ini baca ini. Tapi tidak ada adanya. Kali berapa tahun ada yang sehari dua ada. Kadang hari ini esok kadang hari-hari. Lalu Allah memberi panah di dalam hatinya, diberi suhu, diandaki di dalam hati orang tadi suhud oleh Allah, diandaki suhud hatinya lawan Allah. Contoh kebiasaan duduk hanya baca Al-Quran, nggak duduk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Paham?
maka kayak itu gawiannya di luar pada bagawi, di luar pada bagawi apa? Allah memberi panah itu diberi tabungan hijab. Nah arti tabungan hijab itu berapa? Ada yang 5 menit, nah ini kurang panah 5 menit, ada yang 3 menit, ada 1 menit, ada 1 detik. Nah itu panah, ada yang panah itu yang seharian itu ada asasi. Kenapa? Contoh orang Al-Quran tadi, sebagaimana kebiasaannya duduk hanya baca Quran. Lalu apa? Lalu hari itu umpamanya Allah membuka suhu di dalam hatinya, imbainya duduk sebagaimana kebiasaannya hari-hari. Al-Quran sudah di tangan, tapi kenapa pada waktu itu dia kada langsung membaca, malah tahu. Lalu pada waktu tahu di situ hatinya ini, hati orang yang baca Qurannya timbul ingat di dalam hatinya, aku duduk, Allah menduduk, ingat pada itu kayaknya dibuka Tuhan kan? Dibuka berapa detik mamanya tahu tadi 5 menit 5 menit hanya karena kebiasaan. A'udzubillahi 5 menit tadi loh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Asalnya ada sekadar baca wahyu ini sebelum beramal ingat. Nah, dibuka tadi. Tapi hari-hari gawiannya nita, kadang hari yang ada kebiasaan hari-hari. Lalu suatu harinya kenapa kita umat biasa kan duduk baca Quran, ini mbak duduk tahu pada panjalan padahal di dalam hatinya Tuhan membuka panah di dalam hati orang timbul ingatnya. Artinya kayaknya hati panah tuh ingat ada lagi memandang, ada lagi ini ingat lawan dirinya di waktu itu. Nah timbul di dalam hatinya pada waktu itu adalah bantuan Tuhan kumpul. Ingatnya sebelum baca Quran, ingat dibukakan Tuhan. Inya duduk. Nanti dalam hatinya ada lagi kurang nama bacanya sebelum membaca nanti timbul namanya itu ingatannya nih. Aku duduk Allah doakan. Baru mani yang hanyut di situ hanyut banyak. Aku hanyut 2 aja. Nyawa apa enggak amal nyawa? Orang Al-Quran hari-hari, zikir hari-hari, ini hari-hari, kali-kalinya tenang. Lalu kebuka berapa kalinya panah. Nah ingatannya lawan Tuhan itu. Kali lagi di dalam hatinya ini memandang selain ingat selain pada gawian Tuhan yang timbul. Imbas sudah ada 5 menit, ada 3 menit, ada 1 detik. Kalau imbas sudah berapa menit hilang, buyar nih, hanya lalu kayak dia, kayak kebiasaan masuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Angka 2 ini kan baca, tapi surat hati sudah hati tadi, mengingat lawan orangnya, mengingat lawan bantuan orang tadi, hanya dia maaf. Hamba amal dulu hanya terbuka hati, pun di luarnya belum lama kayak hati terbuka. Jika nak masuk ke rumah lawang dulu, lawang buka, lawang terbuka hanya koma masuk amalnya lawang ada terbuka, mana kan masuk kayak itu kita karyanya mau nikam lawangnya ya ada terbuka lagi lawang luar mau nikamnya hanya amal dan yang nikam dulu bujurin. Emang di luar ini bujurin dulu. La ilaha illallah Al-Qurannya hanya di dalam tabung. Nah
yang dapatnya hati kamu hanya bujur gitu. Itu begitu. Lalu setelah daripada mereka bahwasanya isim itu nama itu tiada bercerai dengan punya nama, dan hendaklah ia senantiasa dengan zikir, dengan bacaan hingga jatuhlah syuhud di dalam hatinya kepada nam punya nama. Nam punya nama ini kada kelihatan, nam punya nama ini kada kelihatan, nam punya nama ini kada kadang-kadang, nam punya nama ini kadang kayak sinama. Kalau nama ada tulisannya Allah, nama ada bacaannya Allah, ada tulisannya, tapi yang punya nama kadang kayak sinama, tapi yang punya nama ada bercerai lawan yang punya nama. Contoh, tapi bujuran di luar ikam, jadi kan saatnya di luar bujur dulu. Apabila lawang terbuka, maka ikam kau masuk adalah apabila ilmu luar bujur, lawangnya terbuka. Apabila lawang terbuka, berarti kamu bujur. Apabila kamu bujur, berarti kau masuk pada hati kamu bujur. Hanya luar bujur itu. Lalu apa? Lalu surut hatinya kepada Allah Ta'ala dan kaya, jatuhlah surut hatinya, pandangan hatinya kepada Allah, dan pada ketika itulah si kurang hatinya terbuka tadi, inya pada waktu itu kaya inya daripada zikir tadi. Contoh, orang ini kebiasaan baca Quran dari hari-hari, amaliyahnya. Apabila kebiasaan sejus sekali baca hari-hari, apabila ada sejus rasa kurang seayat saja dari sejusnya, rasa balisah hidup ini, rasa ada nang janggal, rasa ada nang ketinggalan, rasa apa, maka itu orang yang sudah amaliyahnya mendarah daging. Sebutin aja kan jagawi rasa ada nang untuk orang balisah. Lalu apa yang terjadi? Apabila amalnya sudah mendarah daging, lalu inya dibukakan oleh Allah, terbuka. Asalnya inya beramal, terbuka habis. Imbah terbuka tadi, lalu anggaran terbuka ini lawang atau terbuka kan mau maksa lama. Ada yang 5 menit, 10 menit inya terbuka tadi. Tuhan membuka pada waktu inya terbuka tadi. Pada waktu terbuka seseorang tadi, maka seseorang itu tadi pada waktu itu ia kurang terbuka tadi, pada waktu itu ia kaya inya. Nah, orang terbuka tadi kaya inya. Kenapa jadi kaya? Karena hati dia lagi nama ingat. Ini orang terbuka lah. Kaya daripada menyebut ikam sendiri, menyebut 1000 la ilaha illallah belum tentu nah, ini terbuka. Ini orang kisah orang terbuka. Jadi kisah terbuka, orang terbuka itu apabila yang terbuka inya kaya, lalu kada kaya ia dari menyebut, kaya ia daripada zikir atau daripada menyebut. Contoh biasa kan apabila duduk membaca Quran, lalu hari itu Tuhan membuka, baduduk Al-Qurannya ada kata baca. Nah, berapa menitnya hatinya biasa apabila duduk langsung a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
itu Tuhan membuka hatinya, surut hati kan, surut hati terbuka bukan untungnya, dan untungnya hati terbuka. Lalu pada hari itu biasa pada duduk baca Quran. Kenapa hari itu bah duduk tawud kaya daripada berzikir? Kita baca lagi nih, kita baca lagi. Kenapa kita baca lagi? Karena hatinya ini memandang, hatinya ini ingat lawan Allah pada waktu itu. Pada waktu itu Tuhan membukakan di lawang, membukakan orang melihat dua ampun rumah. Antara lawang dua ampun rumah ada jauh. Apabila lawang dibuka, batinnya membuka tuan rumah melihat hatinya melihat, bukan mata. Tanya lu tahu takkan kaumnya ini artinya inya berpandang-pandangan lawan yang punya nama atau lawan tuan rumah. Lalu pada waktunya berpandang-pandangan tadi kan kita baca lagi untungnya, kalau kita baca lagi. Kenapa kalau kita baca? Selama ini berpandang-pandangan, untungnya kada membaca, talinganya kada mendapat lawan apa dibacanya, hatinya kada membaca. Kenapa kada membaca? Karena pada waktunya kada membaca itu inya kaya sudah lebih hebat ketimbang membaca. Kenapa? Karena inya melihat di situ orang berzikir tapi kada ingat, tapi jalannya ingat berzikir dulu la ilaha illallah ibu bujur dulu. Apabila terbuka maka kaya orang tadi, nanti kaya dari zikir. Karena sahabat lagi, karena baca lah. Nah karena baca itu berapa menit? Umpamanya 5 menit. Nah karena baca kayak takang di luar tapi di dalam tahu. Mulai timbul rasa. Nah contoh ibarat pengikat. Mengisahkan orang aja, mengisahkan orang. Karena menjadi mengisahkan orang karena ini halaman terakhir. Jadi kisah aja nih, kisah mengisahkan orang sampai dizikir, orang terbuka di hati, terbuka. Ini kisahnya kan. Lalu apa? Orang yang subur hatinya tadi. Nah biasanya ini duduk langsung baca Quran. Kenapa hari itu imbah duduk? Tahu ada baca Quran 5 menit adanya tahu. Amun orang yang mengerti, ini orang yang sama-sama duduk di situ toh, ini paham. Orangnya lagi terbuka, hatinya kelihatan lawan yang punya hatinya kelihatan lawan yang isi kalam Al-Quran kalam mula lagi kelihatan lawan nambur kalamul nang kelihatan tuh hatinya terbuka. Jadi pada waktu itunya kaya. Kenapa kaya? Lebih afdal melihat ketimbang membaca. Jika membaca kada ingat, tapi ini melihat. Kada membaca tapi ingat, tapi lebih kaya ketimbang menyebut tadi. Dan itu dibuka oleh Allah. Asal amalan ikam satu bujur darilah bacaan yang bujur, huruf yang bujur, taringi kamu mendengar, berburu pulang, dan amal itu pulang kada awal sehari dua itu satu. Ini kisahnya, kisah jadi mengisahkan aja, mengisahkan orang-orang sampai itu di dalam, lain di luar. Ada yang di luar, di depan sampai apa nyaman gurih kayak kan, nyaman gurih itu badai mantap. Ini maling banyak kan, mantap, nyaman gurih bang, gurih nyaman, bacanya nyaman. Lalu pada ketika orang itu tadi subut hati yang terbuka, maka orang itu kaya di masa pada waktu inya tahu tadi sampai inya tahu lawasnya saya tujuan kekayaannya. Selama itu juga kayanya lebih kaya orang itu daripada sebutannya. Contoh ikan
ingat kenapa pada waktu hari itu terbuka di hati. Kalau kita baca lagi nanti kita buka lebih hebat yang terbuka karena melihat. Nah, jadi itu bukan Allahnya, hanya ingat seorang dibantu orang Allahnya. Nah, ini kurang belajar ma'rifah. Orang ma'rifah lawan Allah. Nah, bagus. Jangan ma'rifah ikan tajwid aja bujuri dulu. Bisa jauhan. Tajwid ikan aja bujuri, huruf-hurufnya bujuri dulu. Orang ma'rifah lawan Allah, kuncinya satunya. Orang ma'rifah jalur tauhid kuncinya satu, yaitu laisa kamitslihi syai'. Itu aja kuncinya. Kalau ma'rifah kepada Allah jalurnya satu, laisa kamitslihi syai'. Tuhan kada seperti sesuatu. Itu ma'rifah sudah, ma'rifah lawan Tuhan. Jika barusan situ tajwid jika aja bujuri, huruf jika aja bujuri dulu itu. Itu aja. Jadi nanggaran Allah itu kepandangan kayak sesuatu ada pandang alam telinga, mata ada melihat, berkata-kata tapi ada untung, berkata-kata tapi ada suara. Dari satu maksudnya. Nah, ini orang belajar ma'rifah pada jalur tauhid. Jadi orang terbuka itu kan kau melihat hati orang yang terbuka itu dia melihatnya kan melihat. Kenapa jadi melihat orang itu? Karena hati ini gaib, nanti intinya Tuhan gaib jo, nanti intinya Tuhan bukan jadi Allah tadi. Nah itu orang terbuka. Apa bujur tolong yang di luar ini bujur akan. Nah apabila di luar bujur, di dalam bujur sedikit lagi, sedikit lagi. Maka orang itu kaya, ya, kayanya daripada zikir dengan sebab musyahadah, dengan sebab musyahadatul mazkur, karena ia melihat menyaksikan hatinya lawan nang dibaca. Hari-hari kenapa orang baru baca kalamnya kalah, atau hari-hari berzikir, hari baca zikir kalamnya kalah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma kadang ingat lawan nang dibaca. Sedangkan mujazidin antara nama nang dibaca lawan nang ampun ngaran itu antara bacaan, antara nama nang dibaca. Contoh la ilaha illallah kan nama Allah, antara nama itu lawan nang ampun nama kada berpisahnya. Kayak Tuhan itu parah. Cuma seorang nang hati seorang buta kalau kau melihat. Maafnya kau melihat lawan hati, ada lawan mata kepala, ada lawan telinga ini ada. Nah, itu satu. Gitu. Nah, kita dikata berapa? Telinga itu rancak ini korek. Ini korek. Kalau beli ke rumah yang varian terbit korek karena itu pahamannya bukan pahaman terbit itu cuma telinga hanya aja gak pengajian itu kocok-kocok telinga. Ada yang terbit tuh ini masuk ke telinga itu mempunyai telinga itu. Mana baji-bajinya hilang bajinya. Maka jikalau zikir hamba itu akan Tuhannya di dalam hadrat Allah juga, niscaya adalah ia tiada beradab seperti umpama orang yang ada pada hadrat surga. Contoh ini contoh antara ikam di hadapan hadrat raja, maka adalah ia tiada beradab seperti umpama orang yang ada pada hadrat raja.
maka tiadalah menisbahkan kurang nang di hadapan raja akan dirinya, berulang-ulang menyebut namanya dengan barang nang ada. Contoh ikam bertamu raja, ikam bertamu raja. Ikam karena kau menemui raja, karena menemui raja nama berizin. Ikam hendak bertamu raja, ujar raja pada yang mengawal aku kalau kau ditamui kau yang kepada apa? Nak kau ikam ujar si raja wahai pengawal pada yang bertamu jam sekian, lalu sesuai perjanjian berdapat lawan raja. Berdapat lawan raja berarti kan di hadrat seraja. Pada waktu di hadrat seraja ini nang harat siapa? Ikam kah? Nang harat bertamu raja atau raja nang harat? Raja nang harat. Ikam kau masuk karena kemurahan hati seraja. Contoh, ikam kau berpikir, ikam kau duduk, ikam kau makan, ikam kau apa-apa, Tuhan membantu. Tuhan seorang harap. Di situ amannya. Apabila ikam menyatakan, contoh, kami pikir, ingat di situ, nama jikir ikam. Ada bantuan kurang kurang ada ikam dari bertamu dua raja karena menjadi kau berapa karena raja namanya jinah kan jangan yang raja dua pengawal karena kau bertamu kau yang kemana kau berhadap karena apa izin sirah. Nah harap siapa lalu imbas sudah ikam diizinkan oleh raja masuk ikam ke istana berhadap ikam dua raja, merasa ikam kau melihat dua raja dan berhadap dua raja, lalu dalam hati ikam nah harap kau menemui raja, padahal apa raja nang kasihan dua nyawa, Tuhan nang harus dua nyawa karena penyawa nang iyanya itu kalau berarti banyak anjing si raja ada kawan berdapat. Contoh ikam jangan janji Tuhan berdiri ini pada luasan kawan. Nah di situ nang ada mau kata kenapa amal luarnya belum sedikit benar antara sultan di hadapan sultan. Apabila ikam di hadapan sultan tadi ikam menyebutnya ikam namanya orang ada ikam sudah berdapat dua raja beraja situ ikam sini Allah lalu dah ikam menyebutnya menjadi ikam apa harap kau menamai raja padahal apa ikam itu kau masuk diizinkan sirah nanti namanya ikam. Lalu apa yang terjadi? Ini kisah orang yang duduk di situ. Lalu apa yang terjadi? Jikalau tadi nangka itu kejadiannya, maka di dalam hadrat ini saya adalah yaitu tiada beradab dan seperti umpama orang yang ada pada hadrat atau pada hadapan raja, maka tiadalah ia menisbahkan dia berulang-ulang dan menyebut namanya si raja imbah ikam menghadap orang raja menghadapnya menyebut ikam lagi orang raja ada artinya kamu nah ada tuh kayak ini lagi Ang raja aku hidup di negara yang dipimpin raja ang rajanya lah kan hatinya bapak untuk ada
Nah kayak itu juga kisahnya orang nang tabu kata tadi. Orang nang tabu kata tadi kayak apa? Biasanya ingin baca Quran, duduk baca Quran, duduk baca Quran. Kenapa pada waktu hari itu Allah membukakan, dibukakan Allah ini duduk tahu. Nah kayak orang contoh di sini, nah kayak orang di hadapan raja. Wanita apa pandai? Nah tahu tukang lagi, nah kayak tukang tadi kisah orang nang sama, orang nang hatinya dibukakan Tuhan. Lalu untungan kita bicara Al-Quran tadi, hatinya ini sudah terkasimak. Lalu untungan kenapa lagi baca Alhamdulillah kada baca, Bismillah kada baca, beberapa menit itu takamnya, namanya takamnya sama di hadapan raja. Contoh di sini di hadapan raja, ikam di hadapan raja, tidak berdapat dua raja. Kenapa lagi pandai? Wahai paduka, jangan paduka mencangi Jakarta dua nih, bapak anda raja kan aja lagi balungnya, lagi belum dapat dua raja, kan aja aku jangan dapat dua raja, aku minta ini, aku minta ini, aku minta ini, imbah dapat dua raja, nah mencangi Jakarta menyebut jangan baru minta menyambut raja Jakarta nah kayak itu tadi contohnya orang terbuka kebiasaan yang baca ini kenapa pada waktu hari itu pada waktu kebiasaan apabila duduk membaca, kenapa pada waktu itu pas duduk kada baca tapi hatinya melihatnya lebih afdal ketimbang untuk menambah baca tadi. Lalunya kada lagi bandar kasihkan ini Bang Raja. Nah aku baca hari-hari kalam sidik kalam sih ujar muntung, ujar mata. Al-Quran tulisnya kayak ini, ujar hati aku melihat kurangnya ini orang laisa karena kayak sesuatu. Nah terbuka tangannya kurang tahu atau karena nang di luar bujur kemudian luar bujur sisanya tuh di luar. Apabila di luar bujur hati bujur, apabila hati bujur pahinakan bujur. Benar kayak itulah lisan jikirnya adalah kalau lebih. Nah apabila di sini bujur, apabila sini bujur, apabila sini bujur, pindah ke jikir sin itu bujur jo imbang makanya dong ubah ke jikir tapakur otaknya bujur jo. Imbah sudah bujur dua, lima dana, empat dana, kalimatnya kan ainur mas nang disebut untung kebiasaan tabu pada hati sedikit kali. Nah makanya mengaji bujur bisa untuk mengaji ain jalan berdapatnya. Lalu kan kamu terbuka ma'rifah Allah. Imbah sebentar buka ma'rifah pada Allah. Lalu ujung-ujung laisa. Kadang kayak dibaca, kadang kayak dilihat. Kalau Al-Quran kan ada tulisan, ada huruf, ada baca di lisan. Ini sekalinya nahpul kalam dari bagi orang terbuka. Ini lebih elok, lebih elok daripada sifat kalamnya sekalinya kebesarannya. Lalu dalam hal itu kata buka kebesaran Tuhan bukakan Tuhan juga mampu Tuhan juga membuka, tapi seorang yang berusaha dahulu bujur kan di luar mau yang di luar aja balu contoh itu kurang jalur kepada zikir salat zikir adalah lalu jadi apa itu adalah Tuhan akhirat. Maka jikalau zikir hamba itu akan Tuhannya di dalam akhiratnya adalah yaitu tiada berada dan seumpama orang yang ada di hadapan sultan tidaklah ia menisbahkan artinya bahwa hadap itu atas diri
punya Allah ada ndak itu orang lain laisa laisa aja dan adalah maksud mereka dengan hadrat Allah itu dengan sekira-kira semata-mata terbuka hijab, maka engkau masuk kepada hijab kepada hijab yang terbuka tadi dan engkau duduk di tempat dan duduk tempatmu kemudian dan itu disuruh bagaimana di situ terbuka karena hanya di amalan emang nah ngarannya amalan ini disuruh bertempat ini kurang ini mengisahkan orang sampai mengisahkan orang sampai artinya kayak dibukakan hijab penyelawan Allah Allah membuka hijab terbuka hijab penyelawan Allah artinya ini berisi baju sudah apabila ini berisi baju wajib baju itu dipakai terus ada boleh lagi karena dipacol karena dipakai ada boleh itu orang yang sudah tahu yang terbukanya itu ada ikam 10 tahun Pak Amal paling kan tabukanya gimana tabukanya paling ada 5 menit 10 menit nah 10 menit 5 menit itu karena diamalkan tiap harinya artinya apabila itu baju sudah maka pasanglah di situ contoh itu orang jalur tauhid adalah jadi jalur tauhid atau orang ma'rifah kepada tauhid tadi tapi dibujur dulu huruf-hurufnya zikirnya bacaannya Qur'annya maka terbuka pertama apabila terbuka intinya keneknya tahu mengerti lawan Allah ini bahwasanya Allah lain jadinya diberi oleh Allah dibuka oleh Allah keyakinan rata-rata di atas manusia biasa orang para dua Tuhan entah buka tuh nah tiga ini lain ada sebagai syarat lain ini nanti amalkan tiganya orang ma'rifah lawan Nabi berburu sembahyangnya wudunya berburu Al-Qur'annya berburu puasanya berburu kan mau Islam harus ada sembahyang ada sembahyangnya berburu dulu dan lain sebagainya itu puasa wajib puasa sudah berburu maka berburu karena antara maghrib dua isya ada tahu terulang zakat wajib ini berburu bisa sampai 5 rukun itu pulang rukun iman pulang berburu pulang nama lipat Nabi baru lagi kan pas sudah bujur berburu nah kalau jalur Nabi ini kalau ma'rifah lawan Nabi berbeda lawan ma'rifah lawan Allah kalau lawan Allah kunci ma'rifah laisa kalau lawan ma'rifah lawan Nabi lalawanan laisa nah itu lalawanan laisa artinya non-nabi itu adalah sesuatu kalau Allah Ta'ala balik artinya Allah Ta'ala ada seperti sesuatu kalau orang lain lawan Nabi Rasulullah seperti sesuatu nah jadi apa sesuatu baru lagi ilmunya ambil ilmunya mari lawan Nabi ambil silsilah nasab ruhnya baru lagi nasab jasadnya baru lagi Al-Quran judul-judul tentang pikir selawat dan orang mari pahlawan Nabi ini 3 lagi jalurnya satu ma'rifah nisbah nasab roh
jasad-jasadnya wajib tahu. Al-Qurannya penuh sama kan dua nabinya, huruf-hurufnya. Nah, sahabat bilang sahih pada bertahan